Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nur dari kelompok 1 Foto akan mengerjakan soal bonus nomor 3. Di mana soalnya itu disuruh untuk membuat program untuk user mencari median, modus, nilai min, max, dan varians dari data yang dimasukkan. Kemudian, cek apakah masing-masing bilangan output adalah bilangan prima atau bukan. Untuk penjelasan atau deskripsi programnya itu, nama program dimulai dengan mengambil library ISTream dan menggunakan namespace std agar perintah input dan output dapat digunakan. Fungsi main dibuka sebagai tempat seluruh proses program dijalankan. Kemudian, program mendeklarasikan variabel I, J, N bertipe integer serta variabel jum, mean, net, par, min, max, not bertipe float. Selanjutnya program meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan. Kemudian melakukan perulangan untuk membentuk setiap bilangan dan menyimpannya ke dalam array build. Pada saat yang sama, setiap bilangan dijumlahkan ke dalam variabel jum. Setelah semua data dimasukkan, program menghitung mean dengan membagi jumlah seluruh bilangan dengan jumlah data. Selanjutnya, program mencari nilai minimum dan maksimum dengan membandingkan setiap bilangan terhadap nilai mean. Kemudian selisih tersebut dikuadratkan, dijumlahkan, dan dibagi dengan jumlah data. Agar mean dapat dihitung, program terlebih dahulu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar menggunakan perulangan bersarang dan proses pertukaran nilai. Setelah terurut, program menentukan median. Jika jumlah data genap, median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Sedangkan jika jumlah data ganjil, median diambil dari nilai tengah. Program kemudian mencari modus, yaitu bilangan yang paling sering muncul, dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap bilangan dan menyimpan bilangan dengan frekuensi terbesar sebagai modus. Setelah semua diperoleh, program menampilkan mean, median, modus, nilai minimum, maksimum, dan varians ke layar. Terakhir, program melakukan pengecekan terhadap setiap bilangan untuk menentukan apakah bilangan tersebut prima atau bukan, dengan mencoba membaginya dengan angka dari 2 hingga bilangan tersebut dikurangi 1. Jika tidak ditemukan pembagi yang menghasilkan sisa 0, maka bilangan tersebut dinyatakan sebagai bilangan prima. Sedangkan jika ditemukan membagi jika ditemukan membagi, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Hasil pengecekan tersebut kemudian ditampilkan ke layar. Program pun selesai. Lalu sudut kotnya itu kita ada deklarasi variabel dulu, yaitu variabel IJNF, M prima integer, lalu variabel build dengan sampai 101, nilai jum, mean, median, max, par, min, max, mod, itu tipe float. Terus kita bikin, terus jumlah variabel jumlah var sama fm itu diisi sama 0. Lalu tampilkan jumlah bilangan, lalu kita masukkan pln, lalu untuk i
diisi dengan 0 to n-1, maka akan masukkan bilangan ke dari i plus 1, lalu kita input nilainya. Lalu variabel jumlah bakalan bertambah dengan akan dihitung dengan jumlah ditambah bil i. Lalu selesai. Lalu masuk ke perhitungan min max, di mana min itu dicari dengan cara jumlah dibagi dengan n. Kalau untuk min itu pertama kita set bahwa nilai min dan max itu diisi sama bilangan di kamar ke 0. Lalu untuk i diisi dengan 0 to n-1, maka lakukan if bil i kurang dari min, maka nilainya sekarang itu bil i. Jika bil i kalau untuk max-nya, jika bil i lebih besar dari max, maka max sekarang itu diisi sama si bil i. Harus selesai. Lalu untuk i diisi dengan 0 to n-1, maka dia ngitung var itu dihitung dengan var ditambah bil i dikurang dengan dikali bil i dikurang dengan. Ibarat ini var ditambah bil i dikurang dengan var 1. Iya. Nah, selanjutnya itu var diisi diproses lagi, yaitu nilai var itu dibagi dengan n. Lalu untuk i diisi untuk i sama dengan 0 to n-2, maka masuk ke per J. Untuk J i, i plus 1 to n-1, maka masuk ke kondisi if bil J kurang dari bil i, maka masuk nih dia ke sambungan baris pertukaran apa sih tempat gitu. Nah, gimana kalau nilai C itu ditukar diisi sama bil i. Bil i itu diisi sama bil J. Sedangkan bil J itu diisi sama C. Lalu kita akhiri ini untuk yang si is, ini yang for, lalu ini for J, ini for I. Nah, masuk ke pernyataan lagi. Jika n bisa pembaginya itu sama dengan 0, maka nilai net itu dihitung dengan bil n per 2 dikurang 1 ditambah bil n per 2 dibagi i. Lalu jika itu si itu tidak memenuhi, maka dia masuk ke net itu dihitung dengan cara bil n-nya dibagi sama 2. Lalu kita set bahwa nilai mod itu isinya dengan bilangan di kamar ke 0. Lalu untuk ini sama dengan 0 to n-1, maka lakukan set bahwa f sama dengan 0. Per J sama dengan 0 to n-1, do masuk ke if bil i sama dengan bil J, maka f diisi sama f plus 1. Terus selesai. Lalu ini masih kurangnya dus lagi ya, maaf dari. Nah, masuk ke if ini
Jika F lebih besar dari Fm, maka Fm itu sekarang diisi sama F. Sedangkan dalam modus itu diisi sama doi. Lalu kita tampilkan, kita cetak nilainya net, not, net, min, max, par. Lalu ini untuk ngecek apakah prima atau enggak. Untuk di per 0 to n-1 maka lakukan per 5 diisi sama 1. Jika BOI enggak sama dengan 0 maka prima itu 0. Lalu di bawahnya if prima sama dengan 1 maka kita apa sih? Kita kita dia nampilin si BOI-nya ada bilangan prima atau kalau enggak bukan bilangan prima. Lalu selesai. Untuk flowchartnya itu nah, kurang lebih ya kurang lebih hampir sama ya penjelasannya. Pertama kita mulai program terus input nilai n, lalu i sama dengan 0 to n min 1. Nah, lalu kita start pakai alpha, lalu input n, eh, inisiasi, hmm, untuk i sama dengan 0 to n min 1, maka dia bakalan, ini tuh, maka dia bakalan nyuruh kita untuk masukin banyak n-nya. Lalu kita disuruh input i, bil i, terus variabel jumlah itu jumlah ditambah bil i, lalu i plus plus. Baru balik lagi ke sini, tapi kalau ini udah nggak terpenuhi, dia bakalan menghitung dengan itu dan dihitung dengan jumlah dibagi n. Lalu kita set bahwa min dan max sekarang diisi sama bilangan di arah di kamar kenal. Lalu masuk ke for lagi untuk i sama dengan 0 to n 1 maka dia bakalan masuk ke kondisi apakah bila i kurang dari min. Jika iya maka nilai minimum sekarang itu bil i. Tapi kalau kondisi ini salah, dia buka ke sini kan. Dia nanya apakah dia lebih dari si Max. Nah, kalau misalnya itu terpenuhi, maka dia bakalan mengubah bahwa minimum sekarang itu si Bill J. Terus ketik udah nih mereka bakal effected. Terus dia bakal ngajak lagi ke sini sampailah si ini tuh udah nggak memenuhi. Lalu untuk false-nya itu kita bakal masuk lagi ke selain ke ini ke ini ke ini ke inisiasi
bahwa ini sama dengan 0 to N-1. Maka dia bakalan ngitung si varians dengan cara var ditambah del I dikurang mean dikali del I dikurang mean. Terus I plus plus. Terus kalau saya bakal ngitung var dari N. Terus masuk ke inisiasi lagi bahwa I sama dengan 0 ke N-1. Terus J sama dengan I plus 1 ke N-1. Lalu masuk ke kondisi J kurang dari BI. Kalau iya, dia bakal ngelakuin proses pemisahan secara. Nah, di sini dia ngitung dia nuker tempat bahwa J sekarang itu I. Bio J Bio I sekarang itu Bio J dan Bio J itu C. Tapi kalau ini nggak terpenuhi alias false, terus itu false. I plus plus lalu dia balik lagi ke I sama dengan 0 to N-1. Terus kalau misalnya ini nggak terpenuhi, dia akan false kan. Dia bakal ngecek N not 2 sama dengan 0. Kalau iya, nanti kita gini, eh, ini math sama dengan biru N per 2 minus 1 ditambah beli N per 2 kurang lebih biru. Nah, lalu setelah salah satu ini dipilih ya, sesuai programnya, dia bakalan ngeset bahwa kalimat sekarang itu DI FF diset 0. Lalu masuk ke inisiasi, masuk ke file I sama dengan 0 to N-1, maka F-nya 0. Lalu baru masuk ke J, dia sama dengan 0 to N-1, baru deh ya kalau misalnya ini benar dia cek kondisi. Ya, apakah bio I sama dengan bio J? Kalau iya, iya. Kenapa sih? Nah, kalau benar, dia bakalan F plus plus terus, baru BJ plus plus, terus ke sini. Tapi kalau misalnya ini kondisinya salah, dia bakal langsung ke J plus plus, terus kalau ini udah nggak terpenuhi lagi, dia bakalan ngasih kondisi apakah F lebih dari Fm. Nah, apa nih? Apakah F lebih besar dari Fm? Kalau iya, berarti Fm itu diisi sama F, terus modusnya itu build I. Lalu I plus plus, balik lagi ke sini, ke I ini, lalu dia nyetak si Lyman, Math, Mod, with, Max, dan var. Nah, lalu di sini dia bakal masuk ke kondisi var lagi untuk I sama dengan output N-1, maka primanya 1. Terus dia bakalan ke kondisi apakah dia I kurang dari sama dengan 1? Kalau iya,
Berarti primanya nol. Alias masih kok. Nah, tapi kalau misalnya itu habis si prima itu kita masuk ke eh, ini lagi in, for untuk sama dengan dua tubil J-1, maka bakal ngitung bakal ngasih kondisi lagi apakah UI mod J sama dengan nol. Kalau misalnya iya berarti primanya sama dengan nol terus J plus plus lalu balik lagi ke J J sama dengan dua tuh dia J-1 terus karena kalau misal false dia bakalan ke apakah prima sama dengan satu. Kalau iya berarti kita cetak UI 5. Tapi kalau misalkan di sini salah, berarti UI bukan prima terus I plus plus balik lagi ke sini terus kalau misalkan di sini udah nggak terpenuhi dia bakal untuk apa sih namanya run programnya. Coba kita langsung coba input si nilainya dulu ya. Misalnya ini 5. Ya, berarti dia bakal nyuruh kita masukin dari bilangan 1 sampai ke 5. Soalnya ini saya ulang dua, empat, salah. Saya ulang. Ini 25, 2, 4. Nih, kalau hasil dari aku ya gini sih. Nah, terus emang terus. Nah, seperti biasa untuk iostream untuk manggil fungsi iostream biar kita bisa CNC out. Nah, kalau sintetis STB ini biar kita nggak masukkan STB titik dua titik dua pada saat kita mau gunain CNC out. Ya, si internalnya sebagai fungsi utama program. Lalu kita mau programnya. Nah, eh, ini kan sudah satu. Nah, oke. Nah, terus ini kita deklarasi variabel IBNF. FF sama Fn sama dengan 0 dengan integer. Lalu ada tipe float yang membuat build array 1 sampai 101 C sama dengan 0, 0, 0, 0, min, max, dan net. Lalu kita masukin input n. Nah, dia ngitung kan kita masukin n-nya 5. Berarti untuk i sama dengan 0 tuh i kurang dari 5, 5 berarti 4 kan. Berarti dia bakal ngulang dari 0, 1, 2, 3, 4.
Terus ya itu terus gitulah sampai sampainya itu kurang dari N. Nah, terus di situ kita bakalan kayak masukkan bilangan ke itu satu dengan terus kita input biru itu maksudnya yang tadi lo masukkan bilangan ke itu. Nah, terus jumlahnya berarti jumlah tambah biru. Lalu kita masuk untuk menghitungnya. Nah, contoh bilangan kita tuh kan 2, 4, 5, 5, 9, 2, 8, 18 tambah 9 berarti 26. Oh iya, berarti hasilnya 25. Nah, terus kita set kan min bila ke 0, max bila ke 0. Bukan ke 0, kamar ke 0. Nah, sedangkan berarti yang ada di bila ke 0 ini kan 2 ya. Berarti min sekarang 2, max itu 2. Nah, di sini kita bakalan masuk ke nentuin siapa sih maximumnya. Oh iya, bentar. Tadi belum lah. Jumlah tadi kan hasilnya 25 kan. Nah, 25 itu dibagi sama N. Berarti 25 dibagi 5. Itu 5, berarti nilainya kita 5. Nah, masuk lagi ke yang si ini. Nah, di sini dia bakal ngecek apakah berarti kurang dari ini. Kalau dia berarti nilai nilai minusnya plus plus kan. Tapi kalau misalnya 2i di i- dia bakalan apakah i lebih besar dari max? Kalau iya berarti max-nya itu diganti sama ke i tersebut. Lalu kita masuk untuk menghitung varian. Nah, F ditambah biru i biru i dikurang nean dikali biru i dikurang nean. Lalu setelah hasil yang di sini didapat, misal di kamar ke eh di ke 0 kan 2 kan, masih kali 6 2 nih. Berarti 2 dikurang 6 2 kurang 5 dikali 2 kurang 5. Berarti hasilnya itu 9. Kalau misalnya untuk 4 berarti dia 4 ditambah 4 kurang 5 4 satu nggak sih? Satu. Lalu untuk itu apa tuh? Berarti sekarang yang ketiga itu 5 berarti 5 kali 5 25 25 pangkat 25 mana? Oh
Kan kita kurangin dulu ya, 5 kurang 5. Berarti 0. Ya. Lalu, kalau misalnya yang 5 ke di kamar keempat, eh, kamar 3 ini sama, berarti 0 lagi. Terus, yang terakhir ini 9. 9 kurang 5 itu 4 ya. 4 pangkat 2, 16. Jadi kita tambahin aja 9 ditambah 1 sama 0 sama 0 sama 16. Itu 26. Berarti ini perkalian itu 12. Nah, udah dapet kan ini varnya 16. Terus masuk ke sini. Kan tadi kan 26, berarti 26 dibagi N. N-nya itu 5, berarti 26 dibagi 5, dapat deh 5, koma 2. Lalu, ini masuk ke, kalau kita mau ngurupin bilangannya. Iya, kita mau ngurupin bilangannya, biar mudah aja sih. Nah, lalu itu pakai rumus for I sama dengan 0. I kurang dari N1 pun equals 2. Lalu untuk saya itu, kalau misalnya I itu terpenuhi, dia masuk ke for J. Untuk J sama dengan itu 1, J kurang dari N, J plus plus. Masuk lagi ke pernyataan if. If J kurang dari BOI, maka dia selesai pindah tempat ini. Bukan pindah tempat, tukar posisi. J diisi sama BOI, BOI diisi sama BOJ, BOJ diisi sama C. Untuk program, tutup if, tutup for J, ini for I. Lalu di sini kita hitung median. If n persen persen bisa membagi duanya hanya dengan 0, kita terapin 5 kan. 5 itu enggak sama dengan 0, berarti dia masuk ke net yang ini. Dia, nah, dia n per 2. N itu kan 5 kan. 5 dibagi 2 itu 2 koma sekian. Karena ini integer, berarti dia 2. Nah, di arah kamar kedua itu isinya ini kan 0, 1, 2. Nah, berarti median kita sekarang itu 5. Lalu untuk modus kita set dulu bahwa dalam modus sama dengan di 0. Lalu untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I, maka F di set 0. Lalu untuk J sama dengan 0 tuh. N minta J kurang dari N, maka J plus plus. Lalu masuk ke if bio ini sama dengan biog, maka F plus plus masuk. Udah selesai, dia masuk if plus plus. Lalu jika sebenarnya bisa dijelasin sih. Misalnya di mana ya, pokoknya semuanya itu bernilai 1 kecuali si 5. Nah, di sini dia
dua. Nah, lalu kita tambahkan nilai-nilainya. Karena kita masuk ke apa ini? Oh, untuk ngecek prima atau enggak. Nah, untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, primanya 1. Nah, jika bil I berarti yang pertama itu 2 kan. 2 kurang dari sama dengan 1, tidak. Berarti primanya 1 kan. Nah, prima 1 berarti jangan ke sini. Berarti 2 adalah bilangan prima. Terus yang I plus plus kan. I plus plus, I sekarang 1, 1, mana tadi? Aduh, 1. Nah, ini kurang dari sama dengan 1 berarti primanya 0 kan sekarang untuk si 4. Sekarang, ayo. Nah, kalau untuk 4 itu dia bisa kan di sini. Berarti primanya sama dengan, nah dibagi 2 kan. Intabil I, bil I kita sekarang kan 4 nih. 4 dibagi 2 karena kita lihat bahwa J-nya sama dengan 2 kan. Sama dengan 0, berarti primanya sama dengan 0. Nah, dia masuk ke sini. Karena dia masuk ke kondisi yang ini bukan yang sama dengan 1. Berarti 4 adalah bilangan, bukan bilangan prima. Lalu untuk yang dipusatkan dia equals plus gitu. Berarti ini sama dengan 2 sekarang. Jika 2 kurang dari sama dengan 1, nah, nggak memenuhi. Berarti dia langsung ke sini. Berarti 5 adalah bilangan prima. Begitu juga dengan yang keempat. Yang ke-9 bukan karena dia di sini. Dia bisa dibagi dengan 2. Sedangkan prima itu syaratnya harus dibagi sama prima sendiri dan hasilnya 1. Ya, mungkin kurang lebih begitu ya penjelasan mengenai yang nomor 3 bonus. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kekeliruan dan salah dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.